Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniardia Putri Irjayanti dari kelompok 3 mendapatkan materi tentang karya-karya Imam Al-Ghazali. Nah, sebelum kita mengetahui apa saja karya-karya dari Imam Al-Ghazali, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu. Siapa sih Imam Al-Ghazali ini? Nah, Imam Al-Ghazali adalah salah seorang ulama dan pemikir dalam dunia Islam yang sangat produktif dalam menulis. Al-Ghazali sudah menulis buku sejak usia 20 tahun. Jadi, dalam masa hidupnya, baik ketika menjadi pembesar negara di Muaskar maupun sebagai profesor di Baghdad, baik sewaktu skeptis di Naisabur maupun setelah berada dalam perjalanannya mencari kebenaran dari apa yang dimilikinya dan sampai akhir hayatnya, Imam Al-Ghazali ini terus berusaha menulis dan mengarang. Di sini juga dijelaskan dalam pengantar buku karya Imam Al-Ghazali yang berjudul Mukhtasar Ihya Ulumuddin bahwa As-Subki dalam Tabakat Asy-Syafi'iyah menyebutkan bahwa karangan Imam Al-Ghazali ini sebanyak 58 karangan. Di sini juga menurut Tasiku Brozadeh di dalam Miftah As-Sa'adah wa Misbah As-Siyadah menyebutkan bahwa karya-karyanya mencapai 80 buah. Nah, jadi Tasiku Brozadeh ini mengatakan bahwa Imam Al-Ghazali ini memiliki 999 buah tulisan. Ini memang sulit dipercaya, tetapi siapa yang mengenal dirinya kemungkinan ia akan percaya, ucap Tasir Kubrozadeh. Nah, di sini jumlah kitab yang ditulis Al-Ghazali sampai sekarang itu belum disepakati secara definitif oleh para penulis sejarahnya. Di sini juga dijelaskan menurut Ahmad Daudi seperti dikutip oleh Dede Supriyadi bahwa penelitian paling akhir tentang jumlah buku yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali adalah yang dilakukan oleh Abdurrahman Al-Badawi ini yang hasilnya dikumpulkan dalam satu buku yang berjudul Mu'allafat Al-Ghazali. Nah, jadi di dalam buku tersebut Abdurrahman itu mengklasifikasikan kitab-kitab yang ada hubungannya dengan karya Al-Ghazali dalam 3 kelompok. Yang pertama, kelompok kitab yang dapat dipastikan sebagai karya Al-Ghazali yang terdiri atas 72 kitab. Lalu yang kedua, kelompok kitab yang diragukan sebagai karyanya yang asli terdiri atas 22 kitab. Lalu yang ketiga, kelompok kitab yang dapat dipastikan bukan karyanya terdiri atas 31 kitab. Nah, jadi kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali ini meliputi berbagai bidang ilmu yang populer pada zamannya. Nah, di antaranya tentang tafsir Al-Quran, tentang ilmu kalam, usul fikih, tasawuf, mantik, falsafah, dan lain-lain. Nah, berbeda dengan pernyataan di atas, Badawi ini mengatakan bahwa jumlah karangan Al-Ghazali ada 47 buah. Kebanyakan dari kitab-kitab karangan Imam Al-Ghazali ini telah ditulis dalam bahasa Arab dan ada juga yang telah ditulis dalam bahasa Parsi. Nah, di antaranya karya Imam Al-Ghazali yang terkenal ialah dalam bidang teologi, ada bidang tasawuf, bidang falsafah, dan bidang fikih. Nah, apa saja sih karya-karya dalam bidang teologi? Nah, yang pertama ada Al-Munqidh min Al-Dalal. Nah, itu adalah buku penyelamat dari kesatuan yang isinya merupakan sejarah perkembangan alam pikiran Al-Ghazali dan merefleksikan sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan mencapai Tuhan. Lalu yang kedua ada Hujjat Al-Haq, yang ketiga ada Al-Iqtisad fi'il i'tiqad atau moderasi dalam akidah. Lalu yang keempat ada Al-Maqsad Al-Asna fi Saro Asma'ullahu Al-Husna. Itu tentang arti nama-nama Tuhan. Lalu ada Jawahir Al-Quran Waduraruh atau rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Lalu ada Fasyal Al-Tafriqo Bain Al-Islam wal Zandaqo.
Lalu ada karya Mishat Al-Anwar, yaitu lampu yang bersinar banyak, isinya tentang pembahasan akhlak, tasawuf. Dan terakhir adalah tafsir Al-Yaqut Al-Ta'wi. Nah, lalu yang kedua, bidang tasawuf. Yang pertama ada Al-Hidayah. Lalu yang kedua ada Kimia Yisa'ada. Lalu ada Nasihat Al-Mulk. Terus ada Al-Munqidh min Al-Dalal. Al-Munqidh Al-Adalal ini tentang penyelamat dari kesatuan. Isinya itu sejarah perkembangan alam, pikiran Al-Ghazali dan merefleksikan sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan mencapai Tuhan. Lalu ada Binshat Al-Abidin, yaitu jalan mengabdikan diri pada Tuhan. Lalu ada Ar-Risalah Al-Qudsiyah, ada Ayyuha Al-Walad, ada Mizan Al-Amal, dan Ihya Ulumul Aldin dan Bidayat. Lalu yang ketiga ada bidang falsafah. Yang pertama ada Maqasid Al-Falasifah, yaitu tujuan-tujuan para filosof, yang isinya tentang karangan pertama yang berisi masalah-masalah filsafat. Lalu yang kedua ada Tahafut Al-Falasifah, yaitu kekacauan pikiran para filosof. Ya, buku ini yang dikarang ketika jiwanya dilanda keraguan-raguan di Baghdad dan Al-Ghazali mengecam filsafat para filosof dengan keras. Lalu ada Mi'yar Al-Ilmi, yaitu kriteria ilmu-ilmu. Lalu ada Mihak Al-Nazar fi Al-Mantiq, dan terakhir ada Al-Qistas Al-Mustaqim, jalan untuk mengatasi perselisihan pendapat. Lalu yang terakhir dalam bidang fikih, yang pertama ada Fatwa Al-Ghazali, ada Al-Wasfit fi Al-Mazhab, ada Tahzib Al-Usul, ada Al-Mustashfa min Al-Ilmi Al-Usul, dan Asas Al-Qiyas. Nah, itu merupakan karya dari Imam Al-Ghazali dalam beberapa bidang. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Sebelumnya saya saat mencari referensi, saya menemukan nasihat dari Imam Al-Ghazali yang isinya, celaka sekali orang bodoh yang tidak belajar, tetapi celaka 1000 kali orang pintar yang tak mempraktikkan ilmunya. Nah, sekian. Terima kasih. Jika ada salah dalam berkata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.